Oke, baik. Sahabat Thompson, sering diberitakan bahwa ternyata di dunia teknologi, tenaga-tenaga dari India lebih banyak digunakan di beberapa negara untuk bisa mendukung perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi. Nah, juga sering kita mendengar beberapa catatan alasan mengapa India ternyata lebih pantas untuk dianggap lebih maju di bidang sains dan teknologi daripada Indonesia. Nah, untuk itu saya akan mengajak Anda untuk membahas masalah ini dengan seorang insinyur Indonesia perempuan yang berada di Jerman yang saat ini bekerja di sebuah perusahaan semiconductor multinasional yang pasarnya juga pasar internasional. Dia adalah Joanna So yang berhasil saya hubungi hari ini langsung dari Jerman melalui streaming. Apa kabar, Joanna? Baik, terima kasih. Salam dari Jerman. Ya, Joanna, memang benar nggak sih kalau kita lihat bahwa tenaga-tenaga dari India itu lebih banyak dipakai di perusahaan-perusahaan Eropa yang berbasis teknologi? Sangat benar sekali ya. Banyak insinyur India yang bekerja di perusahaan teknologi industri. Ya, jadi itu memang apa namanya benar-benar seperti itu ya itu. Sebenarnya apa menurut Joanna alasan kenapa mereka dianggap lebih siap untuk mendukung perkembangan teknologi di luar negeri? Ada banyak alasan. Yang pertama adalah perusahaan Amerika dan perusahaan Eropa, mereka kesusahan untuk menemukan insinyur baru dari negara mereka sendiri. Yang kedua, yang tersedia atau yang melamar ke perusahaan mereka kebanyakan adalah orang India. Jadi ya mau nggak mau mereka ambil juga orang India akhirnya gitu ya. Dan application from orang India itu melebihi dari semua aplikasi yang datang dari negara lain. Oke. Gitu. Apakah ada alasan bahwa dipakainya tenaga dari India itu juga ada hubungannya dengan adanya kerjasama atau perjanjian antar negara untuk hal yang berhubungan dengan ini? Kalau dalam konteks companies tidak ada ya, tetapi kalau dalam konteks misalnya kita mau lihat perusahaan yang sedang dibangun di India, itu ada hubungannya dengan perjanjian antara India dengan Amerika, contohnya. Karena mereka membutuhkan tenaga kerja, mereka membutuhkan biaya yang lebih murah. Tapi dalam konteks misalnya perusahaan internasional yang berada di luar India, memang yang bekerja di dalam perusahaan itu kebanyakan orang India juga, tapi bukan karena dari negara, tetapi memang banyak sekali orang India itu tahu bagaimana melamar dan melamar di mana di perusahaan-perusahaan internasional. Kalau dalam segi konteks kapasitas atau kemampuan gitu, apakah memang Joanna juga melihat SDM dari India ini memang jauh lebih siap gitu, atau sebenarnya sama aja dengan kemampuan dari SDM yang ada di Indonesia? Secara ilmu teknologi sama aja, tidak ada bedanya, ya. Tapi secara emotional intelligence mereka lebih siap karena mereka tahu bidang-bidang di dunia industri itu membutuhkan apa. Oke. Nah, Joanna sendiri kan orang Indonesia nih, bahkan memimpin satu divisi yang menangani atau membawahi tim insinyur yang ada di Jerman. Boleh cerita dulu sedikit gitu, gimana caranya ternyata ada kok insinyur Indonesia yang memiliki kemampuan dan kapasitas juga di perusahaan semiconductor di Jerman ini? Kuncinya adalah kita mesti pertama percaya diri gitu ya. Kedua, kita tahu bahwa kapasitas kita itu tidak berbeda dari orang lain. Yang kita mesti tahu adalah bagaimana kita bisa bukan menjual diri, tapi istilahnya menaruh diri kita di suatu lingkungan industrialisasi teknologi. Karena
dalam lingkungan pekerjaan itu bukan 100% kemampuan dalam teknik yang dilihat, tetapi juga kemampuan bagaimana kita berkomunikasi, kemampuan bagaimana kita bisa memimpin, kemampuan bagaimana kita bisa membawa diri kita juga. Ya, Ya, jadi sebenarnya aspek yang dibutuhkan itu tidak ada hubungannya dengan dari mana sebenarnya kita juga berasal ya gitu, nggak tetapi ada. lebih kepada memang bagaimana kompetensi yang kita miliki. Betul. Apakah benar berarti kalau misalnya teman-teman dari Indonesia juga ingin meningkatkan kapasitasnya, sebenarnya mereka juga bisa memiliki peluang yang sama seperti yang saat ini dijalankan oleh lebih banyak SDM India di sana? Betul, sangat sangat punya kesempatan yang sama. Yang menghambat, anak-anak Indonesia mungkin sekarang untuk bisa masuk ke dunia kompetisi ini, sebetulnya dari cara pikir kita sendiri. Kalau kita berpikir bahwa kita ini tidak layak, maka kita pun tidak akan bisa mempunyai percaya diri untuk maju, untuk melamar diri ke sana. Ketidakadanya kepercayaan diri dari generasi muda atau dari anak-anak yang baru kuliah itu mungkin dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan oleh universitas-universitas sendiri di Indonesia tentang opportunity dan gambaran mengenai, teknologi industri itu kayak gimana. Joanna bisa ceritakan bagaimana proses itu diproduksi dan berapa banyak tenaga itu dibutuhkan? Iya, memang ini, sesuatu yang sangat penting sekali dimasukkan ke dalam kurikulum edukasi di Indonesia, tentang supply chain dari semua produksi. Contohnya adalah produksi dari semikonduktor, gitu kan ya. Ya, Nah, supply chain dari semikonduktor tidak sesimpel di mana orang, mengerti secara 1 menit mereka bisa mengerti dan itu sangat panjang sekali dan, sangat rumit. Karena prosesnya itu sangat rumit, tentunya mereka membutuhkan banyak insinyur untuk membangun satu produk gitu kan ya. Dan karena itu juga mereka membutuhkan generasi yang baru untuk bisa melakukan produksi dan research development mereka. hmm. Contohnya dalam semiconductor, untuk memproduksi satu chip kecil, dalam arti kata bukan chip yang sangat kompleks, itu bisa membutuhkan waktu 1 tahun hanya untuk mendesain, bukan untuk proses dari setelah memproduksi masalnya. Dalam proses satu chip, itu kita membutuhkan lebih dari 20 sampai 50 insinyur. Dan itu baru chip, belum dimasukkan ke dalam satu aplikasi tertentu. Misalnya aplikasi otomotif, di mana satu mobil bisa sampai 2000 chip sekarang. Belum lagi Oke. teknisi atau insinyur atau pekerja-pekerja untuk bagian yang lain, misalnya bagian software-nya, bagian, marketing-nya, bagian, customer service-nya, bagian manajer, project manajernya dan finansialnya. Itu kan segala macam di situ. Ya, berarti peluangnya sangat-sangat besar sebenarnya. Oh, sangat besar, iya, heeh, betul, sangat besar sekali. Kalau mereka pintar mencari informasi dan mereka berani untuk, memulai suatu experience yang baru, kesempatan itu sangat luar biasa besar. Di media massa belakangan beberapa hari ini kita tahu bahwa sebelum beberapa bulan lalu Jokowi bahkan menemui Elon Musk gitu dan berharap bahwa Tesla itu juga membuka pabriknya di Indonesia. Tetapi berita terakhir itu menyebutkan bahwa Elon Musk bertemu dengan Presiden India dan bahkan dia mengeluarkan statement kemungkinan dia akan memanfaatkan negara India sebagai tempat di mana pabrik Tesla ini akan dibangun gitu. Mhm. Dari sudut pandang seorang praktisi teknologi gitu, apa yang Joanna lihat dari apa yang dilakukan atau diinisiasi oleh Elon Musk untuk Mhm, program Tesla-nya ini? mhm. Kekhawatiran dari seorang pemimpin di bidang teknologi industri adalah bagaimana dia bisa menemukan, eee, sumber daya manusia yang optimal buat perusahaannya. Dan berdasarkan dari pengalaman saya lebih dari 10 tahun di sini, kalau saya berbicara dengan pemimpin-pemimpin industri di sini, ya mereka tidak melihat Indonesia mempunyai sumber daya yang baik di situ, Oke. ya. Jadi itu mengenai pandangan juga. Tapi itu kan
bisa dibilang bahwa, oke, sumber daya yang baik itu karena mereka tidak bisa melihat dan mereka tidak tahu orang Indonesia, ya kan? Dan kita tidak menunjukkan diri. Kalau kita Oke. mungkin sudah berani menunjukkan diri, artinya banyak anak-anak Indonesia yang berani untuk maju di perusahaan-perusahaan internasional di dunia, pastinya mereka akan ngelihat, "Oh, ternyata Indonesia punya potensi." Gitu. Tetapi Ya, karena yang banyak bekerja di perusahaan internasional itu adalah orang-orang India, makanya mereka melihat bahwa sumber dayanya hanya ada di India sekarang, bukan di Indonesia, ya. gitu.